Para pemirsa Ratna TV dalam program Hikmah Ramadan Malam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga yang bisa kita urutkan pada kesempatan malam Ramadan pertama kali ini ialah berupaya untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nyatakan oleh Rasulullah SAW harus dicari, karena pasti di bulan puasa Ramadan itu Lailatul Qadar ada di dalamnya. Malam yang penuh dengan berkah yang lebih mulia dari 1000 bulan pasti terdapat dalam bulan Ramadan. Dan Allah sengaja atau hikmah Allah merahasiakannya agar kita bersungguh-sungguh, tidak membedakan antara malam pertama, malam kedua, malam ke-10, malam ke-20 sampai malam ke-30 atau akhir. Semuanya harus dipenuhi dengan kegiatan. Berarti kita terdorong untuk mendapatkan rahmat tertinggi, yaitu berkah Lailatul Qadar atau berkah malam yang penuh dengan pemberian kehormatan lebih mulia dari 1000 bulan. Maknanya apabila kita bersungguh-sungguh baik siang hari, malam hari, tanpa meninggalkan waktu untuk mencari dan berupaya untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar, sepanjang bulan suci Ramadan pasti kita akan dapat. Dan itulah maknanya kita mendapatkan keberuntungan tambahan 1000 bulan yang penuh dengan berkah hanya dengan beribadah terus yang lebih mulia dari 1000 bulan itu. Untuk lebih memahami apa yang harus dilakukan dalam amalia Ramadan untuk mencari berkah Lailatul Qadar, jawabnya ialah lakukanlah semua kegiatan yang bernilai amal saleh, mulai dari membaca Al-Quran sepanjang hari dan sepanjang malam sesuai dengan kemampuan dan kesempatan, juga memperbaiki akhlak dan tingkah laku, termasuk memperbaiki pergaulan dengan mitra kehidupan kita, dengan tidak menimbulkan hal-hal yang menimbulkan ganjalan berupa nuansa-nuansa yang bersifat kedaliman atau kepalsuan atau penipuan atau pembohongan, karena itu bisa mengurangi nilai dan keutamaan ibadah puasa yang melaksanakannya. Di satu pihak ada hadis Nabi mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu," atau kama qala Rasul. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia ialah, siapa yang di samping melaksanakan ibadah puasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang bohong, hoax, atau perbuatan palsu, dan melakukan hal-hal yang sifatnya kebohongan, maka Allah tidak berkepentingan untuk memberikan pahala walaupun dia sudah bersusah payah meninggalkan makan dan minum atau berpuasa sepanjang hari. Para pemirsa yang terhormat, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah puasa harus disertai dengan keikhlasan, kesucian hati, dan meninggalkan semua hal-hal yang sifatnya maksiat, bisa mengurangi bahkan membatalkan ibadah puasa, yaitu kebohongan, kepalsuan, penganiayaan dan kata-kata yang bisa mendatangkan dosa dan ganjalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, insya Allah dilipat gandakan kebaikannya, diampuni dosanya, dan menjadilah orang yang mulia karena suci dari dosa, bersih dari kesalahan, dan semua amalnya dilipat gandakan. Jaminannya adalah surga. Tidak ada hadiah yang paling utama dari Allah kepada hambanya kecuali surga, karena di dalamnya penuh dengan keistimewaan. Begitu istimewanya, keistimewaannya tidak pernah didengar oleh telinga siapapun di dunia, tidak pernah dilihat oleh mata siapapun di dunia, dan tidak pernah terlintas keindahannya dalam hati bagaimanapun ketinggian nilai imajinasi atau daya khayalnya untuk menggambarkan sesuatu yang indah yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka di surga,
jauh lebih indah, jauh lebih istimewa, jauh lebih memuaskan, dan jauh lebih abadi. Para pemirsa yang terhormat, alangkah beruntungnya hamba Allah yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, yang satu demi satu memiliki keistimewaan yang luar biasa, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan dengan imajinasi, dan tidak bisa dibayangkan dengan contoh-contoh apa yang pernah dilihat. Para pemirsa yang terhormat, berikut ini kita akan memanfaatkan waktu untuk mereview atau mengukakan beberapa kesimpulan dari apa yang sama-sama kita simak sepanjang bacaan ini. Pemirsa, hikmah Ramadan malam yang dicintai Allah. Kesimpulan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan penuh berkah, bulan yang dirindukan oleh setiap hamba Allah yang beriman, dan seharusnya diisi dengan penuh kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal saleh. Insya Allah yang mengisi bulan-bulan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan yang suci ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang tidak terhingga, yaitu surga yang penuh dengan keabadian. Yang kedua, dengan berkah ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, bukan hanya puasa di siang hari, bukan hanya tarawih di malam hari, yang seharusnya kita melihatkan jangan sampai ada yang tertinggal atau kekurangan. Mari kita sisihkan dulu pembagian waktu kita untuk menangani hal-hal yang bersifat duniawi, kecuali yang berkaitan dengan tugas keseharian, tapi harus diisi dengan nilai ibadah, yaitu tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat, dan tidak memutuskan hubungan silaturahim. Itulah maknanya amal saleh, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya membaca Al-Quran, walaupun yang dibaca itu juga dan tidak dipahami apa maksud dan maknanya, tetapi Allah memberikan limpahan balasan yang berlipat ganda karena Allah Maha Pemurah. Yang ketiga, keistimewaan yang paling agung yang merupakan rahmat terbesar di bulan suci Ramadan ialah adanya satu malam yang pasti ada, bukan hanya malam, ialah sepanjang hari, yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairum min alfi syahrin. Satu malam lebih mulia dari 1000 bulan, atau 83 tahun ditambah 4 bulan penuh dengan ibadah tanpa disertai dengan istirahat, mengasuh, tidur, mengantuk, dan berhenti dari terus menerus dalam keadaan selama 1000 bulan itu. Bahkan lebih baik dari itu hanya satu malam. Karena itu manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar. Semoga apa yang dianugerahkan Allah berupa nikmat dipertemukan dengan bulan suci ini, yang alhamdulillah malam ini kita sudah memasuki malam pertama. Sebentar kita akan mengisi dengan pengajian atau tadarus menjelang masuk waktu subuh kita sahur, dan waktu yang sangat-sangat bermanfaat atau penuh dengan berkah digunakan untuk berdoa kepada Allah ialah sahur. Paling tidak ada 3 waktu di bulan suci ini setiap hari ada diberikan kepada umat Islam, terutama yang melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, ketika akan menghadapi dan selama menikmati makanan dan minuman waktu sahur. Waktu sahur ialah setelah lewat sepertiga malam sampai menjelang waktu azan subuh. Ada yang mengatakan waktu imsak. Sebenarnya imsak itu ialah bertepatan dengan azan subuh. Kalau diberikan kelonggaran 10 menit sebelum azan dikatakan imsak, itu hanya untuk lebih hati-hati. Tetapi yang sebenarnya imsak itu dimulai pada waktu masuknya subuh. Itu penuh dengan berkah, gunakanlah manfaat sebaik mungkin. Yang kedua, setiap selesai melaksanakan ibadah salat 5 waktu, terutama kalau salat jamaah di masjid. Yang ketiga, ketika menjelang buka puasa, disitulah Allah menyiapkan waktu untuk kita gunakan berdoa, terutama mohon ampun,
dan mohon rahmat, doakan keselamatan kedua orang tua dan semua yang baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Para pemirsa yang terhormat, terima kasih atas kesediaan kita untuk bersama-sama dalam program Ramadan malam ini. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat dan ridhanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.